Ayat menguatkan ayat. Ya, saya Pendeta Tan Hoinai. Bapak Ibu Saudara, Alkitab itu punya suatu keadaan atau suatu ciri, yaitu ayat menguatkan ayat. Alkitab itu datangnya dari satu sumber, yaitu Yesus Kristus. Ditulis oleh penulis Alkitab. Perjanjian Lama harus nabi, 26 nabi menulis 39 kitab. Perjanjian Baru harus rasul, 8 rasul menulis 27 kitab. Jadi totalnya Alkitab itu ada 66 kitab. Itu dari Yesus. Selebihnya itu dari Bapak Gereja. Itu karangan Bapak Gereja, bukan nabi, bukan rasul. Jadi itu tulisan liar, itu tulisan ngarang bebas. Ya, Alkitab yang benar yang dari Yesus 66. Kalau ada keyakinan lain yang bilang 73, 75 kitab, 85 dan seterusnya, itu adalah kitab-kitab tambahan yang liar, ya, hasil karangan Bapak Gereja. Itu bukan kitab suci. Ya, itu kitab ngarang bebas. Nah, sebuah kitab suci itu punya ciri khas. Ayat menguatkan ayat. Ini ada sekitar 17 yang kita buktikan, tapi beberapa saja yang ingin saya sebut. Pertama, kata kita di dalam Kejadian 1 ayat 26. Kalau Anda membaca ayat ini, Anda pasti bingung. Loh, ternyata Allahnya di Alkitab itu jamak ya, kita ya. Itu kalau Anda hanya baca satu ayat. Carilah ayat lain yang menguatkan. Apa itu, Pak? Yaitu Yohanes 17 ayat 22. Ternyata kita itu satu. Baru Anda tepuk jidat. Oh, ternyata kita itu bukan jamak toh. Ternyata satu. Nah, ya, selanjutnya misalnya Anda mengatakan Matius 24 ayat 36. Di situ kan tertulis hanya Bapa yang tahu hari kiamat. Anda jangan telan mentah-mentah ayat itu. Alkitab punya sifat apa? Ayat menguatkan ayat. Cari ayat lain. Nggak tahu, Pak. Belajar sama HTD. Wahyu 20 ayat 11. Yang menentukan kiamat ternyata Yesus. Waktu itu kan Yesus masih manusia. Jadi Yesus berkata yang tahu hari kiamat cuma Bapa. Kemudian contoh lain. Contoh lain adalah misalnya Matius 4 ayat 10. Yesus berkata, sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia engkau berbakti. Lalu Anda telan ini ayat ini, ditelan mentah-mentah. Alkitab saja suruh menyembah Allah loh. Anda mesti cari link tempat lain. Ayat menguatkan ayat. Ada di Wahyu 1 ayat 8. Ternyata Tuhan Allah itu Yesus sendiri. Ya. Contoh lain misalnya adalah Yohanes 1 ayat 1. Firman dan Allah. Yaitu kalau Anda telan Yohanes 1 ayat 1, maka Anda akan bingung. Carilah ayat lain, ayat menguatkan ayat. Di mana, Pak? Wahyu 19 ayat 13. Itu juga firman Allah. Oh, berarti firman Allah itu adalah satu, betul. Punya nama ya, Pak? Betul. Namanya ialah firman Allah. Ya. Demikian ya, ada banyak lagi ayat menguatkan ayat, ya. Ini penting karena supaya Anda tidak jadi orang yang tidak punya kemalu. Ya, mukalaf atau siapapun yang tukang mengolok-olok Alkitab, ya. Cari kejelekan, cari hal-hal yang katanya palsu-palsu dari Alkitab. Anda telan mentah-mentah satu ayat, ya. Anda tidak paham, tidak ngerti bahwa Alkitab itu punya sifat ayat menguatkan ayat. Ya, seperti itu ya. Banyak hal lain ini saya nanti di description saja itu ada 17. Ada 17 hal yang ayat menguatkan ayat ini juga akan kita jadikan bahan tema untuk tanya jawab hari Sabtu nanti. Tapi satu hal bahwa Anda harus paham sebuah kitab suci itu punya sifat ayat menguatkan ayat. Karena kesaksian dari dua itu sudah cukup. Jadi ayat, walaupun bahasanya tidak harus persis sama ya. Bahasa tidak harus persis sama. Tapi itulah yang disebut link ayat atau ayat menguatkan ayat. Tidak harus sama persis bahasanya, ya.
tetapi pemahamannya sama. Ya, demikian ya. Jadi very clear ya. Anda jangan gusar, jangan bingung kalau Anda mendapati suatu ayat. Jangan Anda telan mentah-mentah seperti para mukalaf dan mereka-mereka yang kerjaannya memang ingin mengatakan bahwa Alkitab itu salah ya dan lain sebagainya, tidak valid, sudah diubah-ubah dan lain sebagainya. Mereka telan ayat ya, ditambah dengan kowar-kowar dan tidak punya kemalu, karena dia punyanya cuman ke kowar-kowar, ke ngeyel, ke tegar tengkuk, ke tafsir, tapi tidak punya kemalu. Jadi tidak akan pernah malu mereka, walaupun dijeglekin ya toh, ternyata pemahamanmu sangat picik, nggak punya kemalu dia. Ya punyanya pokoknya kowar-kowar, nyebar bau mulut ke yang begitu-begitulah, tapi kemalu dia nggak punya. HTD gitu loh. Ya clear ya. Jadi ayat menguatkan ayat ya. Jangan telan mentah-mentah kalau Anda lihat atau baca satu ayat ya. Cari linknya ya. Pasti ada ayat yang menguatkan. Kalau Anda baca satu ayat terus Anda gagal memahami ya, pasti ada yang menguatkan. Maksudnya apa sih ini? Ya pasti begitu. Nggak tahu Pak, tanya sama HTD 1 menit pasti dijawab ya. Seperti itu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.